Episode 121, Sikap Dewasa Fajri. Malam menjelang, Fajri masih terlelap dalam bayangan mimpi tidur indahnya. Wajah yang terlihat pucat namun masih berseri-seri mungkin efek dari kedatangan Hana tadi barangkali. Fajra mengamati luka yang ada di kepala anaknya. Terlihat cukup menyayat hati karena di usia yang masih kecil, Fajri harus mengalami hal yang seperti ini. Rambut berharga anakku sudah tidak berbentuk lagi. Pasti jelek besok ya kalau perbannya sudah dibuka. Masa iya Fajri harus botak sih? Batin Fajri merengis. Ceklek. Irfan masuk ke dalam kamar setelah menyelesaikan pekerjaan. Ia berjalan mendekat dan duduk di tepi ranjang, tepatnya di belakang Fajri yang tengah berbaring. Aji belum bangun sayang? Tanya Irfan sambil mengusap perut Fajri lembut. Belum mas, apa sudah selesai kerjanya? Sudah sayang. Princess Ayah apa kabar hari ini nak? Dedek baik ayah, ucap Fajri menirukan suara anak kecil dan membuat senyum Irfan mengembang dengan sempurna. Mah. Kecupan demi kecupan diberikan oleh Irfan kepada istri cantiknya itu. I love you sayang, I love you. Mah. Irfan menatap Fajri lembut dan tersenyum manis. Ia merasa sangat bersyukur memiliki perempuan cantik ini. Ada apa sayang? Ucap Fajri mengelus lembut rahang tegas Irfan yang sudah ditumbuhi oleh bulu-bulu halus dan terasa sangat menggelitik jika Irfan menggesekkan di pipi mulusnya. Nggak ada, aku kangen, ucap Irfan dengan suara serak. Istirahat dulu ya, kamu baru selesai kerja. Sebentar lagi pasti Fajri juga sudah bangun, tolak Fajri secara halus. Iya sayang. Irfan berbaring di belakang istrinya. Tangan kekar itu perlahan melingkar sambil mengelus lembut perut yang sebentar lagi akan mengeluarkan isinya. Seorang putri kecil yang akan menjadi pelengkap hidup mereka nanti. Perlahan, Irfan terlelap sambil menyembunyikan wajahnya di balik punggung Fajri. Dengkuran halus mulai terdengar sangat tenang dan membuat ibu hamil itu tersenyum. Ia merasa belakangan ini Irfan begitu sibuk dengan pekerjaannya. Entahlah, ingin rasanya ia bertanya dan menjadi teman cerita untuk bapak suami itu. Namun, ia ingin Irfan yang terlebih dahulu terbuka kepadanya. Semoga nggak ada hal buruk lagi yang akan terjadi kemudian hari. Fajri merasa ada saja hal yang terjadi semenjak mereka menikah. Ia merasakan sedikit tidak tenang ketika menyandang status Nyonya Irfan. Bukan karena tidak senang, namun ia selalu merasa was-was menjaga seorang Irfan yang sangat digilai oleh hampir sebagian perempuan di negeri ini. Namun, ia hanya bisa menaruh kepercayaan kepada sang suami dan berharap mereka akan saling menjaga satu sama lain. Ia masih mengelus lembut dua pria tampan yang sedang memeluknya erat, hingga ketukan pintu membuyarkan pikirannya. Tok. Nyonya, di luar ada nyonya besar, ucap Bibi. Suruh masuk aja Bi, aku gak bisa bergerak, ucap Fajri sedikit keras agar bisa didengar oleh ART-nya itu. Baiknya. Bibi berlalu, Fajri sedikit memperbaiki penampilan agar terlihat pantas di depan ibu mertuanya nanti. Beruntung ia sempat menaikkan selimut sehingga bisa menutupi gaun minim yang tengah ia pakai. Tok, ceklek. Terlihat Mama Viola berjalan masuk menghampiri keluarga kecil itu. Ada semburan kekhawatiran yang tergambar jelas di wajahnya. Fajri, panggil Mama. Iya Ma, aku gak bisa bergerak, Mas Irfan baru saja tidur, ucap Fajri ketika melihat sang mertua hendak membangunkan Irfan. Apa gak pengap nak? Gak apa-apa Ma. Apa Mama baru sampai? Maaf ya Ma, aku gak bisa menyambut kedatangan Mama tadi. Mama sama siapa kesini? Gak apa-apa nak. Mama datang sendiri sayang, Papa tadi pagi berangkat keluar kota. Bagaimana keadaan Fajri nak? Sudah lebih baik Ma, tadi sudah di ronsen juga. Beruntung gak ada hal serius yang terjadi kepada Fajri. Terang Fajri sambil mengusap punggung Fajri lembut. Astaga, ini kepala Fajri dijahit nak. Pekik Mama ketika melihat kepala Fajri yang diperban. Iya Ma, 3 jahitan tadi kata Mas Irfan. Apalagi yang kena nak? Tanya Mama semakin khawatir. Kaki kanan Fajri juga terkilir, Ma. Astaga. Hiks, bocah sudah tangis Mama melihat cucu sulungnya tengah terbaring sakit seperti ini. Isak tangis Mama berhasil membuat Fajri terbangun dan langsung menatap wanita parubaya yang tengah menangis itu. Oma kenapa menangis? Tanya Fajri lembut dengan setengah sadar. Gimana keadaan Aji sayang? Tanya Mama masih terisak dan membuat Fajri tersenyum. Aji gak apa-apa Oma, paling beberapa hari lagi juga sembuh. Tangan Fajri terulur mengambil tangan Mama dan mengecupnya lembut. Oma jangan khawatir ya, Aji baik-baik saja. Sambung Fajri tersenyum.
Kenapa bisa seperti ini sayang? Oma sedih tahu waktu dengar Aji jatuh terus kepalanya berdarah, ucap Mama sambil menahan tangis. Fajri bangkit dari tidurnya dan mengusap wajah yang mulai keriput itu dengan lembut. Perlahan rasa sakit di kepalanya mulai terasa, namun pria kecil itu berusaha untuk menahannya. Oma jangan sedih ya, Aji baik-baik saja. Doakan Aji biar cepat sembuh. Fajri pun juga ikut berkaca-kaca sambil memeluk tubuh renta yang ada di hadapannya. Iya nak, Oma selalu mendoakan Aji sayang. Oma siapa-siapa kesini? Tanya Fajri kembali berbaring karena sakit kepalanya semakin mendera. Oma datang sendiri sayang. Pasti Oma belum beristirahat kan? Apa Oma mau bobo di sini sama Aji? Tawar Fajri. Nanti Oma istirahat di kamar Oma saja nanti. Tadi di jalan Oma beli udang segar. Apa Aji mau Oma bikinin udang crispy sayang? Ucap Mama antusias sambil menyeka air matanya. Wah, Aji mau Oma, Aji mau. Tapi apa Oma nggak capek? Mata polos itu berbinar senang. Gak sayang, Oma gak capek kok. Aji istirahat lagi ya nak. Nanti Oma bangunkan kalau sudah siap. Iya Oma, terima kasih banyak. Ucap Fajri tersenyum. Ia kembali terlelap karena merasakan usapan lembut Fajira yang perlahan bisa mengurangi rasa sakit di kepalanya. Papa gak mau tahu Irfan, pokoknya dia harus bertanggung jawab. Teriak Papa di dalam ruangan Irfan. Laki-laki parubaya itu segera memutar arah dan menuju ke kediaman Irfan ketika mendengar kabar Fajri. Ia bahkan membatalkan beberapa meeting dan bahkan juga akan memberikan dampak yang cukup serius untuk perusahaannya nanti. Pak, sudahlah, lagian ini juga bukan sepenuhnya salah penjaga sekolah itu, sergah Irfan cepat. Sungguh ini sudah ia perdebatkan dengan Fajira tadi siang. Ia sudah berjanji kepada istrinya untuk tidak memperpanjang masalah ini lagi. Papa menatap Irfan tajam. Ia merasa terkejut dengan sikap putranya yang seolah sudah kehilangan taring. Siapa kamu? Tanya Papa sambil menatap Irfan tajam. Maksud Papa? Tanya laki-laki itu bingung. Aku tidak memiliki anak yang lemah seperti kamu. Apa kamu diam saja ketika anakmu terluka seperti itu? Sarkas Papa menatap Irfan tajam. Pa, sudahlah, aku dan Fajira sudah sepakat untuk tidak memperpanjang masalah ini. Kalau Papa memang bersikeras juga, Papa bisa mengatakannya kepada Fajira. Irfan berdiri dan segera beranjak dari ruangan itu. Memang dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia ingin menuntut penjaga sekolah itu atas insiden yang menimpa Fajri. Namun perkataan Fajira seolah menamparnya berkali-kali, sehingga ia mengurungkan niat untuk membesarkan masalah ini. Jangan karena kamu memiliki kekuasaan kamu bisa bertindak seenaknya saja, Mas. Pikirkan juga orang lain. Bagaimana kalau dia itu tulang punggung keluarga? Bagaimana kalau anak-anaknya masih kecil? Nggak enak, Mas. Menghidupi anak dalam keadaan serba kekurangan. Di sini Fajri juga salah karena dia yang memaksa, dan Aji juga yang melompat dari atas meja. Tolong kamu pikirkan lagi, ucap Fajira tegas. Begitulah ucapan Fajira yang selalu terngiang di telinganya. Ia juga membenarkan ucapan Papa tadi, ia sudah lemah jika Fajira sudah berbicara. Ia memilih untuk kembali ke kamar dan menemui anak dan istrinya, sementara Papa menatap Irfan tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Fajira sangat pandai merubah beruang kutub itu dengan sangat mudah. Papa mengapresiasi kehebatan Muna karena bisa menaklukkan Irfan yang keras kepala ini.